selanjutnya sama artinya ada lagi dalam pembelajaran geografi barat anak-anak cuma mendapatkan anak sehat sehingga selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang materi cerdik perubahan bumi dan perkembangan kehidupan berikut. Nah, seperti yang anak ketahui bahwa perkembangan kehidupan di bumi adalah termasuk dengan sepakati dalam seperti mereka tidak suka saat ini. Di dalam perkembangannya itu bukan proses yang lemah dan panjang. Nah, sekarang tujuannya apa kita belajar seperti ini? Tentu saja agar kalian nanti mengetahui teori itu apa saja dan perkembangan bumi ini dan bagaimana perkembangan kehidupan lingkungan bumi ini mulai dari zaman dahulu sampai saat ini. Di antara kalian sudah ada yang pernah membaca buku teori pembentukan planet bumi. Ada di mana teori pembentukan planet bumi? Nah, itu yang pertama ada teori pasang surut, kemudian ada teori ada besar atau Big Bang, kemudian yang ketiga ada teori kabut nebula, kemudian ada teori planet simal, dan yang terakhir ada teori bintang. Teori yang pertama yaitu teori pasang surut. Teori ini menyatakan bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Akibatnya, terbentuk gelombang berbentuk lidah pijar. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori ledakan besar atau teori Big Bang. Teori ini menyebutkan bahwa mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Perputaran ini menyebabkan bagian kabut keluar dan membentuk cakram. Di satu waktu gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi. Kemudian yang ketiga, teori kabut nebula. Teori ini menyatakan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Dan yang selanjutnya, teori planetisme. Teori ini menyatakan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir ditabrakan. Akibatnya, materi di sekitar matahari dan mereka tertarik dan terlempar lalu membentuk gumpalan planet. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori bintang. Teori menyatakan galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Bintang yang meledak ini membentuk planet-planet mengelilingi matahari, bintang yang tidak meledak. Nah, itulah 5 teori pembentukan planet bumi. Selanjutnya, materi yang kedua, perkembangan kehidupan di muka bumi. Perkembangan kehidupan di muka bumi ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama masa Archeozoikum, kemudian masa Paleozoikum, yang selanjutnya masa Mesozoikum, dan yang terakhir masa Kenozoikum. Yang pertama masa Archeozoikum. Di masa Archeozoikum ini, bumi masih membentuk bola gas yang berputar pada porosnya. Di zaman ini juga terjadi pembentukan taman bumi. Di akhir masa ini sudah mulai muncul hewan primitif samudra seperti bakteri dan gangga. Kemudian yang kedua masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum ini dibedakan menjadi 3 masa, yaitu yang pertama zaman Kambrium, di mana pada zaman ini sudah mulai muncul hewan invertebrata sebanyak ubur-ubur. Kemudian yang kedua zaman Mesir. Pada zaman Mesir ini sudah muncul hewan vertebrata, hewan berulang rakam. Selain itu juga muncul tumbuh-tumbuhan dan jenis sayuran. Kemudian zaman yang ketiga itu zaman Devon. Pada zaman Devon sudah berpertemuan darat, sudah muncul hiu dan amfibi. Selanjutnya di zaman Karbon. Pada zaman Karbon sudah terbentuk Pangea. Selain itu juga muncul sejumlah besar karbon bebas di berbagai wilayah dunia. Setelah itu juga muncul reptilia. Kemudian zaman Permian. Pada zaman Permian
perkembangan hewan jenis amfibi dan hewan-hewan lain di daratan dan juga di air. Kemudian selanjutnya masa Mesozoikum atau masa pertengahan. Masa Mesozoikum ini dibagi menjadi zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Zaman Trias itu sendiri didominasi oleh jenis vertebrata. Yang zaman Jura adalah meningkat. Dari sini dinosaurus menguasai daratan. Dan di zaman Kapur, pada zaman ini sedang muncul mata dan tumbuhan berbunga. Periode di sini terjadi kepunahan massal dinosaurus. Kepunahan massal ini terjadi akibat tabrakan meteor. Kemudian yang selanjutnya, masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini dibagi menjadi dua zaman. Yaitu yang pertama ada zaman tersier, di mana pada zaman tersier ini muncul jenis burung dan binatang menyusui yang mulai menyebar di mana-mana. Kemudian yang kedua, zaman kuarter. Pada zaman ini sudah muncul manusia purba. Kondisi iklim mulai bervariasi di berbagai tempat dan bintang-bintang mulai berganti-ganti. Sejak di zaman Diluvium atau zaman es, dan yang kedua ada zaman Alluvium. Di mana pada zaman Alluvium ini Homo sapiens, manusia cerdas, sudah muncul. Di zaman ini manusia juga terus membangun peradabannya dan memajukan peradabannya hingga sampai saat ini. Itu penjelasan mengenai perkembangan kehidupan di muka bumi. Nah, setelah penjelasan tadi, di sini ada pertanyaan. Sejak dahulu kala, manusia sedang memperhatikan lingkungan dan benda-benda di sekitar, termasuk juga benda-benda yang ada di langit. Bumi yang mendapat hidup manusia merupakan salah satu dari di planet lainnya, planet bumi lebih mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, bagaimana cara Anda mencintai dan menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi? Nah, nanti jawaban pertanyaan ini silahkan kalian kirim lewat link yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, dari kesimpulan materi tadi kita dapat simpulkan bahwa di sini ada 5 teori pembentukan planet bumi, di mana 5 teori itu diantaranya teori pasang surut, teori Big Bang, teori kabut nebula, teori planetismal, dan teori bintang kembar. Nah, di samping itu juga dapat kita simpulkan bahwa periode perkembangan bumi itu meliputi masa Archeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Genozoikum. Nah, demikian materi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran geografi minggu depan. Terima kasih.